Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Yu bisa sharing lagi dengan teman-teman setelah hampir 1 minggu Bu Yu tidak upload video. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan pada sehat selalu dan semoga Allah memberikan kenikmatan, rasa syukur untuk kita semuanya dan diberikan kemudahan tentunya ya Bun dari setiap aktivitas kita dan dimudahkan segala rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Nah ini adalah kegiatan Bu Yu pas subuh-subuh nih Bun. Dilihat keluar itu masih gelap gulita dan cuacanya ya agak sedikit mendung-mendung gitu karena memang cuaca sekarang tuh tidak menentu ya Bun. Kalau di tempat Bu Yu tuh hujan, hampir setiap waktu itu hujan, tapi hujannya itu kadang beberapa jam gitu ya, 1 jam hujan kemudian reda lagi ya, tidak menentu gitu. Kalaupun misalkan mau ngantar jemput anak sekolah juga kadang di tengah-tengah perjalanan hujan, tiba-tiba hujan seperti itu. Nah ini Bu Yu lagi buka pintu dulu sedikit untuk udara masuk ke dalam rumah ya Bun. Nah teman-teman, langsung Bu Yu beraktivitas yang lainnya itu menuju ke dapur ya Bun, mempersiapkan kira-kira apa sih yang bisa dimasak untuk sarapan kali ini. Dan jatuhnya Bu Yu kali ini mau masak nasi goreng aja. Kebetulan di kulkas itu sudah habis segala macam stok sayuran maupun lauk ya Bun. Karena kemarin-kemarin itu Bu Yu memang belum sempat belanja sayuran karena memang cuaca lagi hujan kayak gini ya Bun. Males untuk nyetok belanja 1 minggu ke depannya. Biasanya kalau misalkan udah jatuh waktunya berbelanja sayuran itu semangat banget untuk pergi ke pasar. Tapi kali ini karena cuaca hujan, kebanyakannya seringnya hujan, jadi males aja bawaannya. Jadi mendingan nyicil gitu di Mang Sayur. Nah kali ini Bu Yu mau masak dulu nasi goreng untuk sarapannya Kakak Sikran. Kebetulan karena Pak suami masih di tempatnya nenek, nemenin nenek ya Bun. Jadi ya untuk sarapan kali ini tidak begitu ribet, cukup dengan nasi goreng aja. Nah teman-teman, sekarang Bu Yu mau mempersiapkan dulu masak nasi gorengnya. Alhamdulillah bisa disyukuri, dinikmati ya, walaupun masak dengan sarapan menu seadanya, tapi kita tetap harus bersyukur. Nah teman-teman semuanya, sebetulnya Bu Yu pengen sharing nih di video kali ini mengenai konsep hidup sederhana atau berhemat. Bagaimana sih dan alasannya kenapa sih kita harus memiliki gaya hidup sederhana atau berhemat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk sharing di kolom komentar Bu Yu kalau misalkan kalian mempunyai pendapat atau misalkan pengalaman-pengalaman berharga mengenai hidup berhemat dalam keluarga sehari-hari dan apa sih alasannya serta keuntungannya. Baik, ditunggu ya. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya mohon dukung Bu Yu dengan cara tekan like, komen, serta subscribe-nya supaya Bu Yu tambah semangat lagi untuk bisa sharing yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Terima kasih ya Bun. Nah teman-teman semuanya, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, konteks gaya hidup hemat harus dipahami terlebih dahulu mungkin ya. Dengan demikian kita bisa membedakan antara hidup hemat dengan sikap pelit yang biasa dikatakan ibu-ibu. Kalau misalkan kita posting hidup hemat atau sederhana, pasti banyak yang komen julid, ih pelit banget. Nah di sini kita harus hati-hati dalam tanda kutip ya. Nah hidup hemat berarti hidup di bawah kemampuan kita yang semestinya. Nah hal ini mungkin sangat penting sih jika kita ingin lebih banyak menabung untuk masa depan. Karena kita hidup itu punya tujuan dan memang harus punya tujuan untuk masa depan. Misalkan untuk pendidikan anak, untuk rencana punya rumah, atau misalkan rencana pergi haji, umroh, dan lain sebagainya. Hal ini pastinya harus dibarengi dengan usaha ikhtiar kita supaya kita bisa untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya yaitu dengan cara menabung. Nah, dengan cara menabung di sini pastinya kita dalam kehidupan kita sehari-hari otomatis kita harus mampu untuk menciptakan gaya hidup sederhana serta berhemat alias tidak boros-boros dalam
mengeluarkan pengeluaran kita sehari-harinya. Nah, kita sama-sama membahas yuk bagaimana sih alasan kita untuk berhemat, kenapa sih kita harus berhemat. Wong hidup kita ini satu kali loh bun gitu ya, kenapa mesti pelit sih untuk diri kita sendiri. Nah, pasti konteks kita pengertian versinya pasti berbeda-beda. Nah, Bunda semuanya, kalau menurut Boyu sendiri, hidup hemat itu bisa mengajarkan kita untuk lebih bijaksana lagi ya dalam menggunakan uang, ya nggak sih? Dan tidak menghambur-hamburkannya untuk sesuatu yang sebetulnya tidak perlu gitu ya. Banyak contoh ringan dalam kehidupan kita sehari-hari yang memang untuk mengeluarkan uang itu tidak dipikir dua kali gitu ya. Contohnya hidup mengikuti tren, misalkan handphone kita walaupun masih bisa dipakai, masih bisa digunakan, kita pengen mengikuti tren. Nah, kalau misalkan handphone itu dipakai untuk usaha, untuk menambah penghasilan kita, contohnya untuk berbisnis yang memang harus menggunakan handphone yang bagus memorinya atau videonya yang cerah, kameranya kayaknya untuk untuk konten dan lain sebagainya, itu sah-sah aja karena modal kita. Nah, jadi harus berpikir dua kali. Kalau misalkan untuk gaya-gayaan, mengikuti tren, nah itu kita harus berpikir lagi ya Mom. Oh ya, ini Teteh Cila udah bangun ya bun, mau minta ini katanya dicuci mukanya. Nah, tadi nasi gorengnya udah selesai, cukup sederhana dengan topping wortel, yang penting ada sayurnya, kemudian ada suwir ayam sama telur ya bun. Gampang-gampang sih, untuk bumbunya tinggal tambah kecap manis, kecap Inggris, kemudian penyedap rasa totole atau kaldu jamur, cukup deh. Oke bun, kita lanjut ya sharingnya. Nah, bagi bunda yang mempunyai penghasilan lebih, bahkan jauh lebih besar dari pengeluaran bunda yang sangat tinggi sekarang ini, mungkin tidak merasakan ya apa perlunya berhemat, ya nggak bun? Nah, hidup hemat bukan hanya untuk mereka yang kekurangan uang saja kan? Untuk bunda-bunda yang sudah berkecukupan, mempunyai uang yang lebih. Nah, sebetulnya perlu juga untuk melakukan gaya hidup sederhana maupun berhemat supaya lebih tertata lagi pengeluarannya, tidak boros, sehingga tujuan kita ke depannya yang mempunyai masa depan untuk misalkan punya tujuan renovasi rumah, punya misalkan mimpi-mimpi yang lainnya, itu bisa terwujudkan dengan mudah karena roda berputar ya bun. Nah, kalau misalkan kita lagi ada di atas, kita harus ingat yang lagi ada di bawah atau lagi kesusahan atau lain sebagainya, sehingga kita mampu menciptakan dari dalam diri kita sendiri, oh ya, aku harus berhemat, nanti siapa tahu ke depannya Allah memutarkan roda kita. Tapi sebetulnya harapan kita akan terus Allah memberikan nikmat-nikmat yang lebih lagi kepada kita semuanya ya bun. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan rezeki sama Allah. Amin. Oh ya, nah ini kakak Zikran udah siap ke sekolah dan Buyo mau mengantarkan dulu kakak Zikran naik motor sama Teteh Cila. Kebetulan Ata masih tidur dan biasanya Buyo tinggal karena insya Allah aman ya bun selama dia masih tidur, kemudian tidak ada yang ganggu. Biasanya Ata tibra gitu ya, tidak bangun sampai Buyo pulang lagi. Nah, kalau Buyo sendiri, alasan kenapa harus hidup hemat dan menjalankan hidup sederhana dalam keluarga, karena Buyo sadar gitu ya bahwa suami Buyo tuh yang pertama bukan seorang yang bergaji sultan. Otomatis untuk menjalankan hidup sehari-hari yang harus penuh dengan strategi ya bun, mengatur, bikin budgeting, mengatur keuangan, ya mengepos-ngeposkan sesuai dengan posnya masing-masing supaya lebih tertata lagi finansial kita. Nah, untuk masalah keuangan dalam rumah tangga, Buyo sendiri masih terus belajar karena memang sekarang itu kebutuhan semakin meningkat, anak-anak semakin dewasa, sehingga kebutuhan baik dari segi untuk pendidikannya dan lain sebagainya itu pastinya jauh lebih besar lagi.
Nah, terkadang Buyut sendiri untuk bulan-bulan ke depannya misalkan suka defisit sehingga bisa mengorek-korek tabungan yang ada. Ya mau nggak mau ya seperti itu kalau kita belum bisa menciptakan usaha sendiri atau usaha sampingan. Nah, untuk teman-teman makanya yuk dari mulai sekarang usahakan untuk menabung dengan cara hidup sederhana aja sesuai dengan kemampuan, tidak dipaksakan, bahkan tidak boleh menjadi beban orang lain. Nah teman-teman, di tempat Buyut sekarang lagi hujan nih. Padahal tadi pagi itu cuacanya agak lumayan cerah dan bisa mengantarkan kakak Zikran. Pas siang-siang udah hujan nih. Nah teman-teman, Buyut lanjutkan dengan aktivitas Buyut yang lainnya. Karena tadi udah kehabisan nasi, dipakai nasi goreng. Sekarang Buyut mau memasak nasi dulu dengan beras yang biasa Buyut pakai, yaitu beras cap santap dan cap ikan hoki-hoki. Nah teman-teman, beras ini membantu Buyut untuk menghemat pengeluaran bulanan Buyut karena beras ini cukup hemat, harga ekonomis, bisa terjangkau oleh kita semuanya sehingga bisa menghemat pengeluaran bulanan Buyut. Nah, apalagi dengan kualitas premium sehingga Buyut sangat betah memakai beras cap santap dan cap ikan hoki-hoki ini karena dengan rasa nasi yang pulen, empuk, bersih, putih, membuat lebih nikmat lagi dengan rasa syukur yang penuh lagi. Oke teman-teman, yang mau samaan nanti link pembeliannya Buyut cantumkan di deskripsi box ya. Nah teman-teman jangan khawatir bahwa beras cap santap dan cap ikan hoki-hoki ini sudah bersertifikat halal sehingga aman untuk dikonsumsi keluarga kita. Nah, diproses dengan cara higienis pula sehingga hasil berasnya pun sangat bersih. Kemudian tidak ada kutu sama sekali. Dan nasinya pun ya nasi restoran gitu ya bun, bisa dibentuk. Kemudian sangat nikmat banget karena sangat pulen dan putih. Nah, lalu manfaatnya apa sih hidup hemat dan sederhana dalam menjalankan kehidupan kita? Nah, manfaat terbesar dari hidup hemat kalau menurut Buyut sendiri ya, itu membuat lebih bersyukur aja bun. Dan tidak lagi merasa kekurangan karena kita selalu memanfaatkan apa yang kita miliki. Baik teman-teman, nah itu tadi sharing Buyut kali ini. Cukup singkat dan mungkin masih banyak sih sebetulnya yang harus kita komunikasikan, kita sharingkan. Nah, makanya teman-teman kasih pendapat ya, apa alasan untuk kalian bisa berhemat, kemudian kenapa harus berhemat, apa manfaatnya. Buyut tunggu di komen-komen terbaiknya di kolom komentar Buyut. Dan untuk kali ini Buyut pamit dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.